warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefa Wahyu Japa dengan NIM H540121023. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai panel dinamis menggunakan aplikasi RStudio. Untuk langkah pertama, saya akan menjelaskan mengenai materinya terlebih dahulu, yaitu meliputi 5W+1H. Untuk yang pertama, apa itu panel dinamis dalam ekonometrika? Panel dinamis yaitu jenis data panel yang tidak hanya mencakup dimensi antar individu atau cross-section dan waktu atau time series, tetapi juga memasukkan variabel-variabel nilai masa lalu dari variabel dependen atau independen dalam model analisis. Maksudnya itu, nilai sekarang dapat dipengaruhi oleh nilai sebelumnya. Contohnya ada di PDB tahun ini bisa dipengaruhi oleh PDB tahun lalu. Siapa yang menggunakan model panel dinamis ini? Yang menggunakannya yaitu ada ekonom dan analisis data yang bertujuan untuk melihat perilaku dinamis dalam ekonomi. Contohnya ada dalam konsumsi dan investasi. Yang kedua ada peneliti kebijakan yang ingin melihat dan memahami efek jangka panjang dan jangka pendek dari suatu intervensi. Yang ketiga ada akademisi dalam penelitiannya, yaitu penelitian kuantitatif berbasis data panel. Kapan model data panel digunakan? Data panel dinamis maksudnya. Nah, untuk digunakannya yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, ketika kita ingin menangani masalah endogenitas atau autokorelasi dalam model, apabila kita ingin melihat masa lalu mempengaruhi masa kini, contohnya ada di pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah dipengaruhi oleh capaian tahun sebelumnya. Yang ketiga ada efek dinamika dalam variabel dependen seperti kebiasaan konsumsi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada data panel memiliki dimensi waktu yang cukup panjang. Di mana model data panel dinamis ini diterapkan? Biasanya diterapkan atau digunakan secara luas dalam ekonomi makro. Contohnya itu ada di hubungan utang dan pertumbuhan, inflasi dan output. Dalam bidang keuangan, contohnya itu ada di profitabilitas dan investasi perusahaan. Dalam bidang manajemen dan pemasaran, contohnya itu ada di analisis perilaku konsumen dari waktu ke waktu. Mengapa kita harus menggunakan model panel dinamis? Nah, mengapa kita harus menggunakannya? Karena ada kemungkinan endogenitas, yaitu variabel dalam model saling mempengaruhi karena sering muncul dalam data panel. Model biasa seperti fixed effect dan random effect bisa menghasilkan estimasi bias jika ada variabel dependen dalam bentuk lag. Nah, dalam model panel dinamis ini bisa juga digunakan untuk mengukur efek jangka panjang dan jangka pendek secara simultan. Sehingga kita dalam menguji model panel dinamis ini memerlukan teknik seperti GMM atau Generalist Methods of Moments. Dalam model panel dinamis dapat memberikan estimasi yang lebih akurat dan konsisten. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menggunakan model panel dinamis ini? Model panel dinamis ini bisa digunakan untuk yang pertama, ya kita harus membuat permodelan FDGMM dulu. Selanjutnya kita akan membuat permodelan CEM dan FEM, dan bisa juga dengan REM sebagai model pembanding dalam menguji apakah ada suatu bias dalam data tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji. Nah, uji di sini tuh ada uji Sargan atau melihat validitas, ada uji Arellano atau Bounds untuk melihat konsistensinya. Yang ketiga ada uji ketidakbiasan, yaitu dengan membandingkan koefisien variabel lag GMM dengan FEM dan PLS. Nah, setelah itu kita bisa melihat konvergensi dalam data tersebut. Mungkin demikian materi dari saya mengenai data dalam model panel dinamis. Untuk yang selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi menggunakan aplikasi RStudio. Di sini sudah muncul ya tampilan aplikasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke file, import dataset, dan from Excel. Karena data di sini saya menggunakan data Excel. Klik browser dan kita pilih data yang akan kita pakai.
Nah, datanya itu ada data ID, tahun dengan 3 variabel, yaitu ada variabel aset, pembiayaan, dan PDB. Setelah itu kita akan impor saja. Nah, setelah diimpor, kita akan masuk ke R-script-nya lagi yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk yang pertama, langkah pertama itu yaitu kita harus menginstal si package untuk menjalankan rumus ini. Nah, untuk yang pertama yaitu ada di PLM. Kita akan menginstalnya saja. Nah, karena saya sudah menginstal sebelumnya, jadi di sini tuh ada pertanyaan apakah kamu ingin merestart ulang. Klik no saja karena sudah ada, tapi jangan lupa untuk menceklisnya. Nah, di sini sudah terchecklist juga. Nah, karena sudah terchecklist si package-nya, kita akan lanjut untuk membuat model. Kita akan mengeran saja dengan rumus model log aset, pembiayaan, dan PDB. Nah, di sini tuh variabel yang saya pakai tadi ada 3. Kita akan run saja. Nah, setelah itu kita akan melihat estimasi model panel. Yang pertama, saya akan melihat dari variabel dari CEM-nya atau CEM dengan rumus CEM sama dengan PLM, model, data sama dengan data panel, indeks C sama dengan C ID, tahun, model, polling. Nah, untuk CEM ini menggunakan modelnya polling ya. Nah, untuk ID di sini dan tahun di sini tuh sesuai dengan data yang sudah kita import tadi. Nah, setelah itu kita akan mengerannya saja dan kita akan melihat summary-nya untuk melihat hasilnya. Nah, dari hasil di sini kita bisa melihat ya bahwa p-value-nya di sini di bagian intercept ada bintang-bintang di atas yang menyatakan kalau di sini itu signifikan pada level 0,1%. Nah, sedangkan di bagian log pembiayaan di sini tuh ada di 0,7, yang artinya dia tuh tidak signifikan karena lebih dari 0,05, dan untuk log PDB di sini juga lebih dari 0,05, yang artinya di sini juga tidak signifikan. Untuk R-square-nya di sini tuh ada di 0,007, yang artinya variabel bebas hanya menjelaskan sekitar 0,75% variabel dependennya. Nah, untuk adjustment R-square-nya di sini ada negatif 0,012. Ini tuh menandakan bahwa model kurang fit atau variabel tidak memberikan. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat bahwa si F statistiknya tuh ada di 0,3 dan p-value-nya tuh ada di 0,69, yang artinya secara keseluruhan model sini tuh tidak signifikan. Sehingga dari log pembiayaan dan log PDB di sini tuh tidak ada bukti bahwa mempengaruhi variabel dependen dalam hal ini. Walaupun polling di sini tuh masih belum begitu cocok, tapi kita akan mempertimbangkannya dengan variabel yang lainnya atau dengan model yang lainnya, maaf. Nah, setelah itu kita akan melihat dari si FEM-nya dengan rumus FEM PLM model data panel. Ini tuh nama datanya dengan modelnya Within. Kita akan mengerannya saja. Dan kita akan melihat dari si summary-nya. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya bahwa hasilnya tuh sudah muncul. Untuk p-value dari log pembiayaan itu tuh ada di 0,4, yang artinya dia tuh tidak signifikan juga, dan untuk PDB ada di 0,3, yang artinya di sini tuh dia juga tidak signifikan. Untuk secara keseluruhan p-value-nya tuh ada di 0,4, yang artinya di sini tuh juga tidak signifikan. Di sini R-square-nya ada di 0,18, artinya ada model di sini tuh sangat rendah karena ada di 1,8. Untuk F statistiknya ada di 0,81, yang artinya di sini tuh tidak signifikan juga. Walaupun di sini juga tidak signifikan, kita akan mencobanya dengan melihat dari si RAM dengan rumus modelnya tuh dengan random. Dan kita akan melihat si summary-nya. Nah, dari hasil di sini kita bisa melihat bahwa si intercept-nya tuh ada bintang-bintangnya di atas, yang artinya dia tuh signifikan. Nah, untuk log pembiayaan dan
PDB lagi-lagi tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Secara keseluruhan pun P value-nya juga lebih dari 0,05, yang artinya dia tuh tidak signifikan. Dengan R square-nya ada di 0,01, adjustment square-nya ada di negatif 0,01. Nah, walaupun dari ketiga model di sini tadi kan tidak signifikan ya, tapi kita bisa juga melakukannya atau melanjutkannya dengan analisis panel menggunakan R square, panel dinamis menggunakan R square. Karena model di sini tuh juga bisa digunakan untuk mengatasi endogenitas dan autokorelasi yang tidak bisa diatasi oleh model statis lainnya. Statis seperti yang sudah kita coba tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari SIPUL test CEM-FEM dan pH testnya. Dan kita run saja. Oke, yang pertama di sini saya akan melihat nilai dari SIPUL testnya terlebih dahulu. Di sini F-nya tuh ada di 1,52 dan P value-nya tuh ada di 0,15. Yang artinya di sini tuh dia gagal menolak H0, yang artinya CEM di sini tuh cukup, tidak perlu adanya FEM. Nah, untuk dari pH test REM dan FEM ini dapat kita lihat bahwa dari CSQ-nya ada di 2,03 dan P value-nya ada di 0,361, yang artinya dia tuh juga lebih dari 0,05, yang artinya gagal tolak H0, sehingga rem bisa digunakan dan FEM tidak wajib. Nah, dari uji di sini tuh sebenarnya tidak akan menghalangi kita untuk lanjut ke GMM, sehingga kita akan melanjutkannya dengan GMM untuk melihat secara detail. Nah, setelah itu kita akan membuat dan mengestimasikan model panel statisnya terlebih dahulu dengan rumus FDGMM, PGMM, log aset, log aset lagi satu. Nah, ini. Nah, di sini tuh ada 2 dan 3 yang di sini. Di sini tuh artinya mengapa saya memilih 2 dan 3 karena tujuan saya tuh untuk menghilangkan bias dan menangani endogenitas di sini. Nah, dengan 2 dan 3 di sini tuh pastinya tidak terlalu banyak lag sehingga tidak menyebabkan masalah over identifikasi. Sehingga model 2.3 ini tuh lebih konservatif. Nah, setelah itu kita akan mengeranya saja dengan model two step, karena model two step di sini tuh paling efektif digunakan dan lebih efisien, meskipun standar error perlu diperhatikannya. Nah, kita akan merunning saja. Nah, setelah di run di sini sudah biru, alhamdulillah tidak error, dan kita akan melihat summary dari hasilnya. Nah, summary-nya di sini sudah muncul bahwa nilai dari Sargan test di sini tuh ada di 0,065 ya, yang artinya di sini tuh instrumennya valid karena P value-nya sudah lebih dari 0,05. Nah, sehingga tidak ada over identifikasi. Untuk HR1 autocorrelation test 1 di sini tuh normal dengan P value-nya tuh ada di 0,82, yang artinya tidak ada autokorelasi pada tingkat 1. Untuk autokorelasi test 2 di sini tuh ada di P value-nya 0,67, yang artinya tidak ada autokorelasi juga di tingkat 2, sehingga model GMM di sini tuh valid. Untuk wall test di sini ada P value-nya 0,57, yang artinya koefisien secara keseluruhan belum signifikan. Nah, model difference GMM sudah memenuhi asumsi validitas instrumen dan tidak ada autokorelasinya, sehingga model panel dinamis ini layak untuk digunakan. Nah, walaupun sudah layak digunakan, tapi belum ada variabel yang signifikan secara statistik, sehingga kita membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Oke, di sini saya akan melakukan estimasi FEM dan PLS. Kita akan mengerun dari R script-nya saja dengan rumus FEM PLM log aset pembiayaan seperti biasa ya, dengan efeknya tuh individual, modelnya within. Nah, dari hasil di sini kita juga bisa melihat hasilnya bahwa P value-nya tuh secara keseluruhan ada di 0,44, yang artinya di sini tuh tidak signifikan secara keseluruhan dengan
R square-nya tuh ada di 0,018, yang artinya ada di 1,8% variasi. Ini seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya tadi. Misalnya kita akan lihat dari SIP LS-nya, kita akan mengeran saja. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa p-value-nya tuh ada di 0,69, yang sama aja juga tidak signifikan secara keseluruhan. Nah, setelah itu kita akan melakukan estimasi model SGMM dengan rumus SGMM, PGMM, log aset, log 1 dengan model seperti yang tadi ada di two steps. Dan kita akan melakukan analisis model, atau di sini tuh menggunakan laju konvergensi dengan rumus QFlex SGMM QF 1. Nah, tujuan dari SGS itu agar bisa menjalankan dari analisis model laju konvergensinya di sini. Kita akan run saja dan kita akan mengeran di bawahnya juga. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa hasilnya tuh dari select aset di sini tuh ada di 0,32, yang artinya aset tahun sebelumnya tuh berpengaruh positif pada aset saat ini atau menimbulkan efek dinamis. Untuk lab pembiayaan ada di negatif 0,28, yang artinya pembiayaan berpengaruh negatif terhadap aset. Dan untuk bagian log PDB di sini juga ada negatif 1,74, yang artinya PDB berpengaruh negatif juga atau berpengaruh negatif lebih besar terhadap aset. Nah, di sini kan ada negatifnya ya. Nah, negatif sini tuh bisa menandakan perlu analisis lebih dalam apakah ada multikolinialitas atau model misspecification. Nah, selanjutnya itu akan melakukan negatif log QFlex di sini. Nah, tapi di sini kan error ya. Karena dari tadi saya sudah mencobanya dan masih error. Mungkin saya cukupkan saja karena dari analisis yang sebelum-sebelumnya juga bisa kita simpulkan juga bahwa hasilnya tuh secara keseluruhan model terbaiknya berdasarkan uji Hausmann dan validitas asumsi sistem GMM adalah model yang paling cocok. Nah, untuk efek dinamisnya atau konvergensi di sini tuh aset memiliki efek dinamis secara positif berdasarkan koefisien lag. Nah, untuk validitas GMM di sini tuh Sargent dan uji AR menunjukkan model GMM valid dan tidak over identifikasi dengan menggunakan tadi ada di 2:3 ya. Sehingga walaupun tidak ada variabel signifikan secara statistik, namun arah hubungannya masih dijelaskan secara informatif. Mungkin demikian dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.